Halo guys, welcome back to my channel Bupa Melede. Guys, hari ini saya akan membuat konten yang berkaitan dengan dunia mahasiswa atau dunia perkuliahan. Dimana tujuan konten ini yaitu untuk memberikan sedikit pengetahuan atau sedikit edukasi buat para adik-adik yang ingin sedang mencari jurusan dalam menempuh perkuliahan ke depan, atau buat teman-teman yang sedang menempuh jurusan yang saya bahas kali ini. Berhubungan saya dari jurusan administrasi negara atau jurusan administrasi publik dan sekarang sedang menempuh jurusan ini. Jadi sini saya akan membahas seputaran jurusan administrasi negara. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu jurusan administrasi negara atau jurusan administrasi publik, di sini saya akan mengupas secara umum sehingga teman-teman ada bayangan tentang jurusan administrasi negara dan apa saja prospek kerja dari lulusan administrasi negara ini ke depan. Teman-teman, sebelumnya jurusan administrasi negara ini adalah jurusan yang dibekali dengan berbagai banyak materi-materi, berbagai banyak background yang berkaitan dengan dunia politik yang dapat kita peroleh dari jurusan atau lulusan administrasi negara ini. Jadi teman-teman, sebelumnya di sini saya sudah merangkum sekitar 10 prospek kerja dari lulusan administrasi negara ke depan. Dan yang saya rangkum ini yaitu jurusan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai gaji mulai dari belasan sampai puluhan juta. Pasti kalian penasaran kan, apa sih kerjaan dari lulusan administrasi negara ini? Oke, jadi sini saya sudah merangkum sekitar 10. Di sini saya akan membaca langsung dari sumbernya sehingga saya juga tidak salah menyampaikan. Yang pertama itu konsultan pemerintahan. Jadi teman-teman, konsultan pemerintahan ini mempunyai tugas sebagai seorang analis kebijakan. Di situ tugasnya adalah memberikan solusi atau masukan terkait suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari situ kita atau teman-teman sebagai sang konsultan sangat dibutuhkan sekali kinerja serta profesionalisme kita dalam memberikan solusi masukan terkait suatu kebijakan. Di sini diperkirakan gaji dari seorang konsultan pemerintahan itu sampai puluhan juta, tergantung dari pengalaman si konsultan tersebut. Nah itu kalian sekarang harus pikir-pikir, memang pengen jadi tidak seorang konsultan pemerintahan. Di sini yang kedua yaitu sebagai staf legislatif. Terus kalian tahu kan, yang kalian tahu selama ini kan legislatif itu ada DPR, DPD, seperti itu kan. Tapi kita bisa menjadi staf, artinya kita bisa menjadi bagian DPR, bagian DPD dan lain sebagainya yang berkaitan dengan legislatif. Nah kita kan pasti kalian tahu sendiri, buat kalian yang atau sedang menempuh jurusan ini, pasti kalian tahu sendiri kita dibekali dengan berbagai materi-materi berbagai yang berbau politik, ya kan, yang berbau politik. Jadi kita sebagai lulusan administrasi negara ini kita bisa terjun sebagai staf legislatif. Dan di sini sumber yang saya dapat ini bahwa staf legislatif itu bisa mendapat gaji itu sampai belasan juta per bulan gajinya, bahkan lebih, tergantung kita ditempatkan atau di bidang mana kita berada di staf itu ya. Kalian harus pikir, memang bahkan jika kalian menjadi staf legislatif, kalian bisa belajar dan otomatis bisa kalian terjun ke dalam dunia politik nanti. Itulah. Yang ketiga, kita bisa menjadi aparat pemerintah. Nah ini kan sudah pasti kan, apalagi kita kan dari namanya aja kan administrasi negara, otomatis kita akan belajar tentang berkaitan dengan negara, berkaitan dengan pemerintahan. Ya, otomatis kita bisa bekerja menjadi aparat pemerintah. Yang keempat,
kita bisa menjadi aktivis organisasi masyarakat atau biasa disebut LSM, yaitu lembaga suara masyarakat. Di sini kita bisa menjadi penampung inspirasi masyarakat. Jika ada masyarakat yang misalnya nih kita terjun ke desa-desa atau ke masyarakat, kita temukan suatu kejanggalan atau suatu problem, nah kita bisa menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan ke suatu institusi yang berkaitan dengan suatu problem tertentu. Nah, gajinya juga seorang LSM atau lembaga suara masyarakat ini sangat bervarian, tergantung suatu tempat atau suatu posisi yang kita tempati di dalamnya. Yang kelima yaitu anggota partai politik. Anggota partai politik ini kita sebagai lulusan AN kan sudah pastikan kita mendapat segala materi yang berkaitan dengan dunia politik. Otomatis kita bisa menjadi anggota partai politik. Contohnya partai PDP, kita bisa menjadi anggota partai PDP. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana sih jalannya suatu partai, jalannya suatu politik. Nah, otomatis kita pasti bisa bekerja situ kan. Kita secara garis besar itu lulusan AN tuh sangat berkontribusi dalam dunia kepolitikan. Otomatis gajinya juga ini sampai belasan, bahkan 10 juta, 5-6 juta begitu, bahkan sampai belasan. Yang berikut itu kita bisa menjadi jurnalis. Teman-teman jangan beranggapan bahwa jurnalis itu dari jurusan ilmu komunikasi atau lain sebagainya. Kita sebagai lulusan administrasi negara, kita juga bisa menjadi suatu jurnalis. Ya, di sini kita khusus yaitu jurnalis politik, jurnalis pemerintah gitu kan. Otomatis gaji ini, wah kita teman-teman tahu sendiri kan, gaji dari seorang jurnalis itu kan. Yang berikut kita bisa menjadi dosen. Otomatis semua berbagai jurusan apapun itu kalau lulus karena memang suka menjadi dosen ya, semua pasti bisa menjadi dosen. Bisa kita kan menjadi dosen yang berkaitan dengan ilmu politik, jurusan-jurusan administrasi negara tersebut. Berikut kita bisa menjadi pegawai BUMN. Kita sendiri kan apa itu BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Nah, kita bisa menjadi bagian dari BUMN. Terus kalian tahu sendiri sih berapa sih gaji-gaji dari para pegawai BUMN, ya kan? Apalagi sekarang banyak dari teman-teman saya sekarang tuh pengen sekali habis lulus tuh terjun ke BUMN gitu kan. Otomatis pastilah gaji itu memuaskan gitu kan. Ada gaji yang 1-2 juta gitu. Yang terakhir itu kita bisa menjadi asisten peneliti. Teman-teman asisten peneliti ini bertugas membantu sang peneliti dalam menyelesaikan suatu riset atau penelitian yang dilakukannya. Otomatis hasil dari penelitian itu pasti kita juga memperoleh hasil atau bagian dari apa yang didapat oleh sang peneliti itu. Jadi kalian jangan takut dalam menempuh jurusan ini atau ragu dalam menempuh jurusan ini. Teman-teman, itu mungkin sebagian dari berbagai banyak sumber yang saya dapatkan tentang prospek kerja dari lulusan administrasi negara. Dan ini yang sumber-sumber ini yang saya dapatkan itu, atau kerjaan-kerjaan ini itu gaji yang sangat memuaskan buat lulusan administrasi negara. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya, kita sebagai lulusan administrasi negara itu apa sih yang kita dapat kerjakan atau seberapa besar sih gaji yang kita peroleh? Nah, ini seperti yang saya bahas tadi itu kalian bisa dapat memikirkan dari sekarang gitu kan. Dan buat adik-adik yang bingung, Kak, jurusan administrasi negara itu atau administrasi publik seperti apa sih? Nah, seperti yang saya rangkum tadi, dia berkaitan dengan dunia politik gitu kan. Jadi, dan kalian sudah tahu sendiri prospek kerja dari jurusan lulusan administrasi negara ini sangat besar dan gaji juga sangat memuaskan. Jadi buat kalian yang sedang menempuh jurusan ini, kalian jangan pernah takut bahwa kalian terbelakang atau jurusan ini tidak mempunyai pekerjaan dengan gaji yang sangat memuaskan. Kalian jangan berpikir di situ, karena kalian harus dalami dulu apa sih jurusan administrasi negara itu. Kalau kalian masih kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, kalian boleh searching di Google, berbagai banyak sumber, banyak sekali. Kalian bisa temukan bagaimana kerjaan lulusan administrasi negara itu sendiri. Teman-teman,
segala sesuatu itu kita harus sering syukuri apapun itu. Dan jika sekarang kalian sedang menempuh jurusan ini, kalian harus tekuni, kalian harus profesional dalam jurusan ini, karena otomatis kalian sangat dibutuhkan ke depan, terlebih dalam dunia pemerintahan. Dan teman-teman, ada sekarang jurusan administrasi negara ini di berbagai kampus atau di berbagai universitas sudah diganti sebagai administrasi publik, di mana kita bukan hanya kerja dalam dunia pemerintahan, tapi kita juga bisa kerja dalam dunia swasta. Kita juga bisa terjun di perusahaan-perusahaan swasta, karena kita banyak sekali dibutuhkan sebagai analis kebijakan gitu, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya bahas mengenai lulusan administrasi negara. Jadi buat kalian atau buat teman-teman sekalian yang sedang menempuh jurusan ini atau yang sebentar lagi mau selesai, semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kita, KKN, PKL, proposal, skripsi. Kita semua harus tetap semangat. Saya Hermansyah Bupa Melele. Sampai jumpa di video berikutnya.